Debat ini saya mulai dalam hitungan mundur. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Rahayu. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat serta tim pro. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Kalista Febi Azharo sebagai pembicara pertama dari tim kontra dengan mosi perdebatan. Dalam negara pasca konflik, misalnya pasca perang saudara, pergantian rezim atau kolonialisme, Dewan ini percaya bahwa buku teks sejarah seharusnya lebih berfokus pada pengajaran historiografi bottom up dibandingkan historiografi top down. Baik, Dewan Juri yang arif dan bijaksana, negara pasca konflik itu sendiri adalah negara yang belum stabil, baik secara pemerintahan, sosial, infrastruktur, dan lain sebagainya. Yang berarti negara pasca konflik masih memiliki dendam yang tersimpan dan harus memiliki narasi tunggal untuk mencegah kebencian antar kelompok itu sendiri. Banyak dendam yang beredar, ujaran kebencian itu sendiri akan menghancurkan mekanisme masyarakat pasca konflik. Historiografi top down memungkinkan negara menyederhanakan atau memediasi suatu statement liar masyarakat yang masih ada dendam di dalamnya. Sehingga kondisi masyarakat bisa lebih terkontrol dan meminimalisir adanya konflik turunan. Tim pro mengatakan bahwa pendekatan pada kaum-kaum minoritas itu penting dan seolah menganggap bahwa tokoh-tokoh atau elit politik yang turut andil dalam kontribusi besar pada perang tersebut tidak memberikan pengorbanan. Hal ini tentu kurang benar, karena tokoh-tokoh elit politik memutuskan untuk andil dalam suatu perang dengan mengorbankan pikiran, tenaga, dan raganya untuk mengontrol kondisi suatu negara yang sangat tidak stabil. Hal ini tentu patut diapresiasi dan patut ada dalam buku teks sejarah dengan historiografi top down. Menindaklanjuti kondisi masyarakat negara pasca konflik yang intuisinya masih lemah, masyarakat penuh trauma, dan lain sebagainya. Hal ini apabila kita membuka versi masyarakat itu sendiri akan membawa perpecahan kembali. Tokoh-tokoh penting setidaknya bisa mensortir atau menyederhanakan perspektif yang akan memicu konflik itu sendiri. Tim pro mengatakan bahwa historiografi bottom up dapat menekan tensi sosial pada suatu negara, yang padahal ini dapat memicu kelonjakan tensi itu sendiri. Perasaan senasib pada masyarakat saja itu tidak cukup kuat untuk menyatukan solidaritas masyarakat itu sendiri. Kita tidak tahu apakah seluruh masyarakat dapat memahami fungsi perasaan senasib atau pendekatan yang dimaksud oleh tim pro. Bisa saja ada oknum-oknum atau entitas yang hendak membangkitkan amarah atau mengadu domba masyarakat negara pasca konflik itu sendiri. Negara pasca konflik itu membutuhkan atau memprioritaskan kestabilan pemerintahan terlebih dulu. Dan siapa yang bisa membangun stabilitas pemerintahan tersebut? Tentunya tokoh-tokoh penting atau elit politik. Baik, Dewan Juri yang terhormat, masuk pada argumen saya. Yang pertama yaitu mencegah adanya konflik kembali. Apabila kita melakukan pendekatan pada masyarakat yang tentunya mengalami kesulitan yang berbeda-beda atau trauma yang berbeda-beda juga, hal ini akan menimbulkan dendam bertumpuk dan kekacauan sosial akibat kita membuka lagi trauma yang ada dan dendam yang menyala. Ketika kita menyoroti tokoh elit politik yang juga berusaha untuk melakukan perdamaian, hal yang disampaikan dapat lebih terkontrol dan resiko konflik akan menurun. Kemudian yang kedua, yaitu menyadari peran penting yang dibangun oleh tokoh elit politik untuk melindungi rakyatnya. Tokoh elit politik tentu membuat suatu kebijakan berdasarkan pertimbangan situasi unstable di masa perang dan memikirkan kondisi paling minim resiko. Hal ini juga perlu disorot, bukan berarti kami menganggap bahwa kaum minoritas tidak berkorban atau berjuang. Semua masyarakat, baik kaum minoritas atau petinggi, juga mengalami dampak yang sama seperti kesulitan dalam berbagai aspek. Namun, kaum elit politik yang turun langsung dapat bermediasi dengan situasi konflik yang mencekam. Sehingga generasi selanjutnya dapat mengetahui narasi atau permasalahan tunggal
apabila diambil dari sudut petinggi atau elit politik yang dapat menyimpulkannya. Kemudian, yang ketiga, yaitu tidak semua masyarakat mampu dan sanggup menerima sejarah kompleks dan detail. Contoh seperti anak-anak atau remaja yang tumbuh dalam lingkup perang cenderung mengalami ketidakstabilan mental dan trauma yang masih terbuka lebar. Apabila anak-anak itu langsung dijabarkan detail kekejaman, penyiksaan, narasi-narasi yang menyalahkan, hal ini tentu akan memicu kebingungan dan kembali membuka trauma yang terbuka lebar. Mari kita berkata secara jujur dan rasional. Tentunya, negara pasca konflik tidak ingin negaranya kembali didatangi oleh konflik yang memporak-porandakan negara itu sendiri, hanya karena statement dan perspektif liar dari masyarakatnya. Maka dari itu, saya dengan bangga menolak mosi ini dan menyarankan bahwa lebih baik sejarah ditulis dengan sistem top down dibandingkan bottom up. Terima kasih.